Bayangin, kamu ditinggal pasanganmu saat lagi hamil. Tapi bukan cuma itu, kamu melahirkan bukan 1, bukan 2, tapi 10 anak kembar sekaligus. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mantan suamimu yang dulu tega menceraikanmu, sekarang cuma bisa nangis dan menyesal. Inilah kisah nyata yang bikin hati siapapun ikut terenyuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkahi rezeki yang melimpah. Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kamu suka dengan kisah-kisah inspiratif seperti ini. Klik juga tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar ya, teman-teman, agar cerita ini membawa berkah bagi kita semua. Dan jangan lupa tulis juga kamu nonton dari kota atau daerah mana, biar kita bisa saling sapa di komentar. Di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai, tapi juga tidak terlalu sepi, tinggallah sepasang suami istri bernama Andi dan Rina. Mereka menikah bukan karena dijodohkan, bukan juga karena paksaan keluarga, tapi murni karena cinta. Rina adalah wanita sederhana, berhati lembut, dan penyayang. Ia bukan perempuan berpendidikan tinggi, tapi cara ia mencintai dan merawat rumah tangga membuat banyak orang iri. Sementara itu, Andi adalah pria yang bercita-cita tinggi. Sejak kecil, ia ingin menjadi polisi. Dan setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya impiannya tercapai. Ia pun mulai bertugas sebagai polisi di wilayah kota tempat mereka tinggal. Awal pernikahan mereka terasa seperti mimpi indah. Rina selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, merapikan seragam dinas suaminya, dan menyiapkan keperluan-keperluan kecil yang membuat Andi merasa dimanja. Andi pun tampak bahagia. Mereka sering tertawa bersama, menonton TV sambil saling bersandar, bahkan seringkali berjalan kaki sore-sore hanya untuk membeli gorengan di pinggir jalan sambil berbincang ringan. Waktu itu, kebahagiaan mereka terasa sangat nyata. Meski hidup pas-pasan dan masih tinggal di rumah kontrakan kecil, tapi senyum di wajah mereka selalu tulus. Namun, perlahan segalanya mulai berubah. Semua bermula saat Andi mendapat promosi jabatan di kantornya. Ia mulai banyak bergaul dengan rekan-rekan kerja yang lebih elit, lebih kaya, dan sering memamerkan gaya hidup mewah. Awalnya, Andi hanya kagum. Tapi lambat laun, kekaguman itu berubah menjadi keinginan untuk naik kelas. Ia mulai merasa gengsi dengan kehidupannya sendiri. Rumah kontrakan yang dulu terasa hangat, kini dianggapnya sumpek. Istrinya yang dulu ia puja, kini terlihat biasa saja di matanya. Ia mulai membandingkan Rina dengan istri-istri rekannya yang selalu tampil modis, berdandan, dan aktif di media sosial. Perubahan itu tak langsung terasa. Tapi Rina merasakannya sedikit demi sedikit. Andi yang dulu suka pulang cepat, kini sering lembur tanpa kabar. Andi yang dulu suka bercanda dan memeluknya dari belakang, kini lebih sering diam dan sibuk dengan ponselnya. Bahkan, tatapan matanya pun berubah. Dingin, jauh. Seolah sedang melihat orang asing, bukan istrinya sendiri. Rina mencoba sabar. Ia berpikir mungkin suaminya sedang lelah atau banyak pikiran. Ia berusaha menjaga rumah tetap rapi, menyiapkan makanan favorit suaminya, dan tetap tersenyum meski hatinya mulai terasa hampa. Lama-lama, perubahan itu semakin nyata. Andi mulai sering menghindar. Ia bahkan tak lagi tidur seranjang dengan alasan butuh ruang istirahat sendiri. Ia membawa pekerjaan ke rumah, tapi Rina tahu itu hanya alasan. Di sela-sela malam, Rina sering menangis diam-diam. Ia menyimpan semua luka sendiri, karena baginya, rumah tangga itu harus dijaga, bukan diumbar. Ia bahkan pernah memohon agar mereka bicara dari hati ke hati. Tapi Andi hanya menjawab singkat, "Aku capek." Dan setelah itu, tak ada lagi obrolan hangat di antara mereka. Suatu hari, Andi pulang ke rumah dengan wajah datar dan mata yang tak menatap. Ia duduk di ruang tamu tanpa membuka sepatu, lalu berkata, "Kita cerai saja." Rina yang sedang membawa segelas air langsung terdiam. Ia pikir ia salah dengar. Tapi Andi mengulanginya lagi, kali ini dengan suara yang lebih dingin, "Aku udah gak bisa lanjutin ini. Aku gak cocok lagi sama kamu." Rina terisak. Ia bertanya kenapa. Apa yang salah? Apa yang kurang dari dirinya?
Tapi Andi tidak menjawab. Ia hanya berdiri, masuk kamar, dan mengemasi beberapa pakaian. Hari itu menjadi hari paling gelap dalam hidup Rina. Ia ditinggalkan tanpa penjelasan yang masuk akal. Hanya surat cerai dan beberapa lembar uang yang ditinggalkan di meja makan. Rina mengunci diri di kamar selama 3 hari. Ia tak makan, tak mandi, dan hanya menangis. Ia tak tahu harus bilang apa pada orang tuanya, pada tetangga, dan terutama pada dirinya sendiri. Ia merasa seperti orang gagal. Tapi saat semua terasa hancur, ada satu harapan kecil yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Harapan itu datang dalam bentuk 2 garis merah di test pack kehamilan. Rina hamil. Ia tak tahu harus senang atau sedih. Di satu sisi, ia baru saja diceraikan, dan kini harus membesarkan anak tanpa suami. Di sisi lain, bayi dalam kandungannya adalah satu-satunya sisa cinta dari pernikahannya. Ia pun memutuskan untuk kuat. Ia mulai bekerja serabutan. Menjadi asisten rumah tangga, menjahit baju tetangga, bahkan menjual gorengan di pinggir jalan. Apa saja ia lakukan demi menyambung hidup dan menjaga bayi yang sedang tumbuh dalam rahimnya. Kehamilan Rina terasa berat. Ia sering merasa pusing, mual berlebihan, dan perutnya membesar lebih cepat dari biasanya. Ia pikir itu wajar. Tapi saat usia kandungan menginjak 3 bulan, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke bidan. Dan dari sanalah kejutan besar itu datang. Bidan yang memeriksa tertegun cukup lama saat melakukan USG. Ia kemudian menyarankan Rina untuk dirujuk ke rumah sakit, karena ada hal tak biasa dalam kandungannya. Dengan penuh rasa khawatir, Rina pergi ke rumah sakit besar dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dokter yang memeriksanya mengernyitkan dahi, lalu menatap Rina sambil bertanya, "Ibu yakin ini kehamilan pertama?" Rina mengangguk. Dokter menarik napas panjang lalu berkata, "Bu, ini kehamilan luar biasa. Kami deteksi ada 10 janin dalam kandungan ibu." Rina hampir pingsan. 10? Ia tak percaya. Tapi hasil USG tak bisa bohong. Ia mengandung 10 anak kembar sekaligus, sebuah kondisi langka yang sangat jarang terjadi di dunia medis. Setelah menerima kabar mengejutkan dari dokter bahwa ia mengandung 10 bayi kembar, Rina merasa seperti dunia berputar. Ia duduk terpaku cukup lama di ruang pemeriksaan. Dokter terus menjelaskan dengan sabar bahwa kehamilan semacam ini sangat langka. Bahkan dalam sejarah kedokteran di Indonesia, belum banyak kasus seperti ini yang bisa berjalan dengan lancar. Risiko keguguran tinggi, tekanan pada rahim luar biasa, dan ibu hamil seperti Rina harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit besar. Namun sayangnya, semua itu butuh biaya. Dan disinilah dilema besar mulai muncul. Rina hanya seorang wanita biasa. Seorang mantan istri yang kini hidup sendirian, tanpa pekerjaan tetap, dan bahkan masih menunggak uang sewa kontrakan. Mendengar dokter menyarankan rawat inap untuk memantau perkembangan 10 janin sekaligus, Rina hanya bisa tertunduk. Ia tidak punya asuransi. Tak ada BPJS aktif. Dan bahkan untuk makan sehari-hari saja, ia masih sering berutang di warung tetangga. Tapi Rina tak menyerah. Dengan langkah lunglai, ia pulang ke rumah kontrakannya. Ia pandangi hasil USG yang diberikan dokter, memperhatikan titik-titik kecil yang ternyata adalah calon-calon anaknya. Dalam hati, ia berbisik, "Kita akan bertahan, Nak. Mama nggak akan nyerah." Mulai saat itu, hidup Rina berubah drastis. Ia memaksakan diri untuk tetap bekerja meskipun tubuhnya semakin lemah, karena tekanan kehamilan yang tak biasa. Pagi hari, ia membantu tetangga mencuci pakaian. Siang hari, ia membuat gorengan dan menjajakan dari pintu ke pintu. Malam harinya, ia menjahit baju-baju pesanan warga sekitar. Tapi dengan perut yang terus membesar lebih cepat dari ibu hamil biasa, semua itu menjadi beban fisik yang luar biasa. Beberapa kali ia hampir pingsan karena kelelahan. Tapi dalam benaknya hanya satu hal, ia harus menjaga bayi-bayi ini agar tetap hidup. Suatu malam, tubuh Rina menggigil hebat. Ia merasakan nyeri di perut yang luar biasa. Ia berusaha menenangkan diri, menarik napas panjang, tapi sakitnya makin menjadi. Ia pun buru-buru memanggil tetangganya, Bu Sumi, yang segera menghubungi ambulans. Rina dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Setelah pemeriksaan, dokter memutuskan ia harus dirawat inap segera karena tekanan pada tubuhnya terlalu berat.
Untungnya, kabar tentang kehamilan langka ini mulai menyebar, dan beberapa media lokal mulai meliput kisahnya. Salah satu perawat diam-diam membagikan cerita Rina ke media sosial. Tak disangka, kisah itu viral dalam waktu singkat. Ribuan netizen dari seluruh Indonesia ikut mengomentari dan membagikan ulang. Banyak yang merasa terharu melihat perjuangan seorang wanita yang ditinggalkan suaminya, tapi tetap berjuang demi calon anak-anaknya. Donasi mulai berdatangan. Rumah sakit pun akhirnya memberikan keringanan biaya, bahkan menyatakan akan mendukung penuh proses persalinan langka ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Tak hanya itu, pemerintah daerah setempat mulai turun tangan. Wakil wali kota datang menjenguk Rina langsung di ruang perawatan. Ia membawa bantuan dana, makanan sehat untuk ibu hamil, serta menjanjikan bahwa jika semua anak-anak ini lahir selamat, pemerintah akan membantu membiayai pendidikan mereka. Saat mendengar itu, Rina menangis terisak. Tangisnya bukan lagi tangis ketakutan, tapi tangis bahagia karena akhirnya ada cahaya di tengah kegelapan panjang hidupnya. Selama berminggu-minggu, Rina menjalani perawatan ketat. Setiap hari ada tim dokter yang memeriksa kondisi janinnya satu persatu. Semua staf rumah sakit mengenalnya sebagai ibu 10 bayi kembar. Banyak mahasiswa kedokteran datang hanya untuk belajar dari kasusnya. Rina menjadi pusat perhatian, bukan karena ia mencari popularitas, tapi karena perjuangannya telah menginspirasi banyak orang. Ia tetap rendah hati. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta yang aneh-aneh. Ia hanya ingin anak-anaknya lahir dengan selamat. Menjelang bulan ke-7, dokter memutuskan bahwa proses persalinan harus segera dilakukan melalui operasi sesar. Menunggu lebih lama hanya akan membahayakan nyawa ibu dan bayi. Rina sempat takut, tapi ia sudah siap. Lakukan yang terbaik, Dok. Saya serahkan semuanya, katanya pelan, dengan suara bergetar. Hari persalinan pun tiba. Seluruh rumah sakit dalam kondisi siaga. Ruang operasi dipersiapkan seperti menghadapi misi besar. Ada lebih dari 20 tenaga medis yang terlibat. Dokter kandungan, dokter anak, perawat, dan tim khusus ICU bayi. Semua bersatu demi menyelamatkan 10 nyawa mungil yang masih bertumbuh di dalam rahim seorang wanita tangguh. Rina masuk ke ruang operasi dengan peluh di kening, tapi senyum di bibirnya. Ia tahu, hari itu bukan akhir dari perjuangannya, tapi awal dari babak baru. Proses operasi berjalan selama lebih dari 2 jam. Dan satu persatu, bayi-bayi mungil itu berhasil dikeluarkan. Tangisan pertama mereka memenuhi ruangan operasi. Bayi pertama, sehat. Bayi kedua, menangis keras. Bayi ketiga, keempat, kelima, sampai bayi ke-10. Semuanya selamat. Meski ada beberapa yang harus langsung masuk inkubator karena berat badan rendah, tapi semuanya hidup. Tak ada satupun yang mengalami komplikasi serius. Dokter dan tim medis bersorak. Mereka berhasil melakukan sesuatu yang sangat langka, melahirkan 10 anak kembar dengan selamat. Kabar ini langsung menyebar luas. Media nasional mulai meliput kisah Rina. Wajahnya muncul di televisi, koran, hingga portal berita online. Banyak orang menyebutnya sebagai Ibu Baja, wanita yang begitu kuat dan tabah. Banyak selebriti ikut memberi dukungan, bahkan tak sedikit yang datang langsung menjenguk ke rumah sakit. Rina menjadi simbol harapan baru, bahwa meskipun kita dihancurkan oleh orang yang kita cintai, bukan berarti hidup kita ikut hancur. Rina sendiri tak ingin terkenal. Ia hanya ingin anak-anaknya tumbuh dalam cinta, sehat, dan punya masa depan yang cerah. Ia memberi nama bayi-bayinya dengan nama-nama penuh makna: harapan, cahaya, doa, anugerah, berkah, sabar, tabah, rezeki, amanah, dan surga. 10 nama, 10 arti, 10 bukti cinta yang lahir dari luka. Dan di saat dunia sedang merayakan keajaiban itu, di suatu tempat, seseorang sedang menyesal dalam diam. Di tengah gegap gempita pemberitaan mengenai wanita tangguh yang melahirkan 10 anak kembar, ada seorang pria yang terduduk diam di kursi ruang tamu rumah dinasnya. Di depannya, TV menyala menampilkan berita viral yang sedang jadi perbincangan nasional. Reporter TV dengan suara antusias mengabarkan, inilah kisah luar biasa Rina, ibu tunggal yang baru saja melahirkan 10 anak kembar. Kehamilan langka ini berhasil menarik perhatian dunia medis dan masyarakat luas. Andi terpaku.
Tangan kirinya gemetar memegang remote. Bibirnya perlahan-lahan bergetar, sementara matanya tak lepas dari layar. Wajah yang terpampang di sana bukan wajah asing baginya. Itu wajah wanita yang dulu setiap pagi membangunkannya dengan senyuman. Wanita yang pernah ia peluk saat ia takut tak lulus pendidikan kepolisian. Wanita yang pernah ia tinggalkan, tanpa kata yang adil, tanpa penjelasan yang manusiawi. Ya, itu Rina, mantan istrinya. Wanita yang dulu ia remehkan, ia anggap terlalu sederhana, dan ia tinggalkan demi mengejar citra dan gengsi. Ia tidak menyangka, wanita yang dulu ia nilai, tidak cocok lagi dengannya, kini menjadi sorotan nasional karena keberaniannya, ketabahannya, dan ketulusannya dalam membesarkan anak-anak mereka sendiri. Andi mendengar suara reporter melanjutkan, yang lebih mengejutkan, wanita ini baru saja ditinggal oleh suaminya saat hamil muda, namun ia tetap tegar menghadapi kehamilan luar biasa ini. Bayangkan, seorang diri, tanpa bantuan pasangan, Rina berjuang demi kehidupan 10 janin dalam rahimnya. Kata-kata itu seperti tamparan bertubi-tubi di wajah Andi. Ia merasa sesak. Dulu, ketika Rina mengatakan bahwa ia sedang merasa tidak enak badan dan sering mual, Andi tak peduli. Ia bahkan tak ingat kapan terakhir kali ia menatap Rina dengan penuh cinta. Ia lebih sibuk mengejar gaya hidup baru, menghadiri undangan rekan kerja yang penuh dengan glamor dan formalitas, hingga melupakan rumah yang dulu jadi pelabuhan hatinya. Andi masih ingat saat ia menggugat cerai Rina. Ia merasa seperti sudah mengambil keputusan yang paling benar. Ia bahkan sudah dekat dengan wanita lain, salah satu pegawai di kantor, yang ia anggap lebih cocok dengan dunianya saat ini. Tapi, hubungan itu pun kandas hanya dalam hitungan bulan. Wanita itu hanya peduli pada materi. Tidak ada ketulusan, tidak ada kesabaran, dan tidak ada kehangatan seperti yang pernah ia rasakan dari Rina. Kini, saat melihat wajah Rina di layar TV, tersenyum sambil memegang tangan salah satu bayinya di ruang perawatan neonatal, Andi merasakan dadanya seperti ditusuk-tusuk rasa bersalah. Air matanya menetes perlahan. Ia menunduk, menyadari bahwa ia telah menyanyiakan wanita terbaik dalam hidupnya. Bukan hanya wanita biasa, tapi seorang ibu luar biasa yang telah membuktikan kekuatannya kepada dunia. Malam itu, Andi tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba mencerna semuanya. Ia membuka kembali galeri ponselnya, mencari foto-foto lama mereka berdua. Di sana ada foto Rina sedang tertawa sambil memegang tahu goreng kesukaannya. Ada juga foto mereka saat masih di kontrakan kecil, duduk lesehan sambil makan nasi telur. Semua kenangan itu kini terasa sangat berharga, terlambat disadari. Pagi harinya, Andi memberanikan diri untuk datang ke rumah sakit tempat Rina dirawat. Ia mengenakan pakaian sipil agar tidak mencolok. Ia berjalan pelan, berusaha mengatur napasnya. Di lobi rumah sakit, ia melihat banyak sekali wartawan dan masyarakat umum yang ingin sekadar melihat Rina dan bayi-bayinya. Ada spanduk besar bertuliskan, "Selamat untuk Ibu Rina, Ibu 10 anak kembar, kebanggaan bangsa." Andi mengintip dari balik kerumunan, dan saat ia melihat langsung sosok Rina dari jauh, hatinya seperti dihantam ribuan kenangan. Rina tampak lebih kurus, lebih lelah, tapi wajahnya bersinar bahagia. Di pelukannya, 3 bayi mungil sedang tertidur, sementara 7 lainnya berada dalam inkubator. Para perawat sibuk, tapi suasana penuh kekaguman dan cinta. Andi ingin mendekat, ingin bicara, ingin minta maaf. Tapi langkahnya tertahan. Ia tahu, ia tidak punya hak. Ia yang dulu pergi tanpa menoleh, kini ingin kembali hanya setelah melihat keberhasilan dan kekuatan Rina. Dalam hati, ia sadar, penyesalan ini bukan sesuatu yang bisa ditebus dengan kata-kata. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa pergi tanpa mencoba. Akhirnya, ia menulis sepucuk surat. Ia menitipkannya pada salah satu perawat, tanpa menyebutkan bahwa ia adalah mantan suami Rina. Dalam surat itu, ia menulis, "Rin, aku tidak pantas meminta maaf. Tapi aku tidak bisa diam setelah melihatmu. Aku sadar betapa bodohnya aku telah meninggalkanmu. Kamu bukan hanya wanita luar biasa, tapi ibu paling hebat yang pernah aku kenal. Aku doakan kamu dan anak-anakmu selalu sehat. Jika kelak anak-anak itu tumbuh dewasa dan ingin tahu siapa ayah mereka, tolong katakan bahwa ayah mereka adalah pria yang pernah gagal mencintai dengan benar,
tapi selamanya akan menyesal karena telah kehilanganmu. Rina membaca surat itu malam harinya. Ia terdiam lama. Di matanya, ada titik-titik air bening yang menggantung. Ia tahu betul siapa yang menulis surat itu, meskipun tanpa nama. Tapi kali ini, ia tidak menangis karena kecewa, ia menangis karena merasa benar-benar menang. Bukan karena ia ingin membalas, tapi karena hidup telah menunjukkan keadilan yang paling lembut. Mereka yang tulus akan selalu mendapatkan jalan terbaik, dan mereka yang meninggalkan, akan belajar dari kehilangan. Hari-hari Rina selanjutnya dipenuhi cinta. Banyak keluarga yang mengadopsi anak-anaknya sebagai anak asuh jarak jauh, memberi bantuan finansial dan pendidikan. Rumah kecilnya direnovasi oleh donatur. Dan ia pun memulai bisnis kecil dari rumah, menjual perlengkapan bayi dan kerajinan tangan, sambil membesarkan 10 buah hatinya dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, Andi menjalani hidup dengan beban penyesalan. Ia tetap bertugas sebagai polisi, tapi setiap malam, saat ia melihat anak-anak kecil di jalan, atau mendengar tangisan bayi dari tetangga sebelah, pikirannya kembali pada 10 anak yang seharusnya ia gendong, ia peluk, dan ia didik. Tapi kesempatan itu sudah pergi, selamanya. Dan dari kisah inilah kita belajar. Kadang, yang kita anggap biasa justru adalah berlian yang sesungguhnya. Dan ketika kita buta oleh gengsi dan ego, kita bisa kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Seperti Andi, pria yang kini dikenal bukan sebagai polisi gagah, tapi sebagai pria yang menyesal seumur hidup karena meninggalkan wanita dan anak-anak yang begitu berharga. Sobat, dari kisah ini kita belajar, jangan pernah meremehkan orang yang tulus mencintai kita. Dan ingat, kekuatan seorang wanita itu luar biasa saat ia berjuang demi anak-anaknya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.